kenakalan remaja yang berlebihan, bener-bener nakal banget. Sentil ya. Tuhan yang tahu ku cinta kau. Sorry ya, ini suaranya nggak tahu kedengeran apa enggak karena lagi hujan. By the way, ini settingan backgroundnya kayaknya lebih cantik kalau lampunya dinyalain kali ya. Wait. Hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Talks. Videonya agak beda. Kali ini aku bakalan bikin section story, hashtag story. Ini semacam cerita-cerita aja sih, lebih ke ya sharing session gitu kali ya. Tapi kali ini aku bakalan nge-share 5 kelakuan netizen plus 62. Saya juga netizen plus 62 sih, tapi beda. Ini kelakuannya bener-bener bikin emosi. Kalau misalnya kalian lagi puasa, semoga nggak bikin batal. Enggak sih, aku juga puasa tapi nggak batal kok. Cuma ya gondok aja gitu. Yaudah, sebelum lanjut aku share 5 kelakuan netizen plus 62 yang bikin emosi, pengen muntah. Sebelum kita emosi virtual bareng-bareng, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan subscribe-nya. Udah, oke? Sekarang kita langsung ke kelakuan netizen yang pertama. Let's check it out. Oke, ini kelakuan yang pertama. Jadi, beberapa minggu yang lalu itu sempat viral kan ya di Indonesia, nama Pangeran Matin. Nah, jadi waktu itu lagi kunjungan gitulah ke Indonesia. Terus emang gayanya tuh cool, ganteng, plus gelarnya tuh pangeran. Otomatis cewek-cewek nih, gadis-gadis, bukan gadis-gadis sih, emak-emak macam aku juga jadi apa ya, obses gitu kali ya. Bukan mengidolakan lagi, tapi obses. Jadi semuanya dikepoin. Yang namanya cewek kalau kepo itu udah macam FBI aja ya kan. Terus sayangnya nih ya, banyak banget cewek-cewek yang komen di kolom Instagramnya Pangeran Matin ini dengan bahasa yang tidak senonoh. Contohnya yang sering kita dengar aja deh, kayak oh my god, rahimku bergetar. What? Jijai gak sih? ABG sekarang tuh. Ini ada sih yang komen kayak subhanallah, ciptaanmu sangat indah ya Allah. Itu masih ya udah gitu ya. Terus ada lagi yang komen, gak apa-apa lanjutkan aja, dia nggak ngerti juga, tapi kan bisa translate ya, halu gitu. Sampai Instagram si pasangannya ini, pasangan beliau, di private gara-gara diserang juga sama netizen, sampai disuruh putus. Oh my god, miris sih. Coba bayangin kalau misalnya kalian mau apply kerja, terus HRD kalian ngepoin kalian di sosmed, kira-kira ada track record yang negatif apa enggak, terus menemukan komen tersebut di jagat persosial media kalian. Gimana coba? Makanya sebelum bertindak, dipikirkan dulu matang-matang, baik ucapan maupun tindakan, maupun jempol yang bergoyang. Next. Sebelum pada gagal fokus nanyain, bentar-bentar. Hari ini aku gincunya, sebelum ditanya ya, takutnya pada gagal fokus nih, aku lagi pakai LC Skin Beauty yang Smooth Lip Matte shade Oh My Nude, warna dasarnya. Terus aku timpa pakai yang glossnya, Glam Gloss yang shade Crystal Peach. Lanjut. Tahun 2020 ini banyak banget meninggalkan luka ya nggak sih? Karena selain ada pandemi ini, terus juga awal tahun yang banjir, banyak banget drama ini itu, juga banyak yang berpulang. Salah satunya adalah almarhum Ashraf Sinclair. Kejamnya netizen nih ya, lagi di masa berduka, BCL terima komen di Instagramnya sampai rame waktu itu di lambe-lambean. Namanya Mbak Gita yang komen. Komennya gini, enak banget tuh si BCL, pasti dia senang karena akan mewarisi semua harta si Ashraf, lalu dia nikah lagi deh dan bersenang-senang dengan suami yang baru. Gila ya, gila loh, komennya nggak mikir loh, orang lagi berduka. Ibaratnya nih kalau misalnya di compare apa ya namanya ya, suruh milih antara harta atau nyawa, apalagi ini soulmate-nya nih, ibaratnya pasangan hidupnya, ya orang milih pasangan hidupnya lah. Sampai detik ini pun aku kalau misalnya ngelihat BCL nyanyi itu masih nangis, tau nggak? Ngelihat dia tuh strong banget. Terus kok ya ada orang gitu yang tega ngomong kayak gitu, nggak habis pikir sih. Selama bulan Ramadan ini juga belajar lagunya BCL yang Karena Ku Cinta Kau. Mungkin aku mau nyanyiin bentar kali ya, dikit aja, refnya aja ya, spesial untuk BCL. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan
Berikutnya, kelakuan netizen mengesalkan yang nomor 3 adalah, ini kayaknya netizen newbie dalam per Korean dramaan, yaitu jadi pada nyerang akunnya Han Sohee. Han Sohee itu adalah pemeran Dakyung, pelakor di Korean drama A World of Married Couple. Aku juga nonton, aku juga ngikutin Korean drama ini dari awal sampai sekarang, ongoing. Pokoknya tiap minggu aku nungguin. Dan emang si Dakyung ini actingnya tuh totalitasnya ngeselin banget. Jadi dia tuh jadi pelakor yang masih muda gitu. Suami, jadi kayak ada pasangan suami istri gitu, udah berumur. Terus si suaminya ini selingkuh sama pelakor. Nah si pelakornya ini si Han Sohee ini, si Dakyung ini cantik banget, lebih cantik dari istri pertamanya, istri resminya. Dan si pelakornya ini actingnya tuh totalitas banget emang, sampai dia tuh ceritanya berani banget lah sama istri pertama. Nah netizen ini malah ngehujat si Han Sohee di akun Instagramnya. Nih ya salah satu komennya, ada yang bilang, Mbak cantik-cantik kok jadi pelakor. Ya Allah, mau ku ajak baku hantam, ada yang bilang gitu. Ini kayaknya orang ikut-ikutan sih kalau menurutku ya. Nggak ngerti aja, ini pelakor bikin asik kok mampet. Ada yang bilang, Mbak cantik-cantik kok jadi pelakor. Kayaknya ya kebanyakan netizen yang ngebully tuh cuma ikut-ikutan. Karena kalau denger kata pelakor di Indonesia tuh kayak udah emosi aja gitu kan bawaannya. Terus ya udah jadi ikut-ikutan. Malah aku curiga yang ngata-ngatain ini malah sebenarnya mereka nggak tahu asal mulanya dan nggak nonton dramanya, terus jadi penasaran, terus ya udah jadilah viral. Feelingku sih kayak gitu. Menurut kalian gimana? Ada lagi yang viral baru-baru ini, itu dari Instagram viralnya, tapi aku taunya dari Twitter. Jadi ada cewek lagi lulus-lulusan gitu, pakai baju SMA, kalian pasti tau lah. Ini agak mengerikan sih. Jadi si cewek ini pas lulus-lulusan SMA sama teman-temannya tuh coret-coret baju sekolah gitu loh, kayak zaman dulu. Padahal setauku udah dilarang deh. Terus di bagian roknya, di belakangnya itu kayak ada gambar kelamin pria, vulgar gitu loh. Terus dia foto bareng-bareng sama cowok-cowok gitu. Padahal si mbaknya ini ya, si cewek ini, si ABG ini tuh cantik. Seriusan, nggak jelek tapi cakep. Cuma, aduh sayang banget. Dia tidak merugikan siapa-siapa menurutku. Kalau ini nih, kasus yang ini, dia merugikan dirinya sendiri. Udah sempat bikin video minta maaf sih, cuma seperti yang aku bilang di awal ya, ini susah banget nih, bakalan di blacklist di mana-mana nih kalau yang kayak gini nih. Makanya aku bilang kalau misalnya bertindak itu, pikirkan matang-matang masa depanmu. Berikutnya, ini terakhir yang bikin geram, bener-bener emosi banget. Ini kasus si Ferdian Paleka. Udah tahu belum kasusnya? Jadi ini YouTuber gitu. Aku juga baru nonton pas kasusnya viral gitu, dan waktu pas aku tonton itu belum dihapus videonya, belum di remove sama YouTube. Aku nggak tahu yang nge-remove YouTube apa si Ferdian sendiri, tapi kayaknya sih di take down sama YouTube deh, karena banyak banget yang nge-report. Dan ternyata akun YouTube-nya ini isi-isi videonya tuh ya vulgar dan merendahkan wanita sih, kayak pekerja, PSK gitu. Si Ferdian ini suka menyewa PSK gitu dan direkam. Aku nggak mau nonton, aku cuma baca judulnya. Jujur ya, ini cuma baca judulnya, aku nggak berani nonton karena aku takut. Aku punya anak cewek dan ngelihat si kasus ABG pakai rok yang dengan gambar vulgar itu, terus kasus si YouTuber Ferdian ini, jadi worry nggak sih? Punya anak nanti ngejagainnya mesti gimana? Apalagi kalau misalnya anaknya cewek. Terus aku ngikutin nih kasusnya si Ferdian ini. Jadi sampai sekarang dia masih DPO gitu, masih dicari-cari sama polisi. Sedangkan temennya tuh mengajukan dirinya gitu loh ke polisi. Temennya udah datang ke polisi sendiri. Nah si Ferdian ini hilang, terus sempet rame di Instagram, dia kayak minta maaf tapi bercanda gitu, lucu. Kayak ngejek banget. Aku nggak tahu backingannya siapa, tapi katanya sih dia punya backingan gitu-gitu lah. Nggak tahu nanti kasusnya beneran bakalan lenyap gitu aja atau gimana, tapi dia sedang mengasingkan diri katanya. Sampai sekarang belum ditemukan. Sampai sekarang tanggal 6 Mei. Nggak tahu nih pas videonya tayang udah ditemukan apa belum nih orangnya ya. Keberadaannya masih dicari hingga saat ini sama polisi juga. Bener-bener meresahkan masyarakat sih, karena videonya itu dia ngeprank ke Banci gitu. Dia mau ngasih, ceritanya mau ngasih sumbangan gitu lah, donasi gitu di box kardus gitu, tapi isinya sampah. Oh my god.
bingung sih mau komennya gimana. Ini ada masalah mental sih dia kayaknya. Dia kayaknya mentalnya agak keganggu tapi dia sendiri juga nggak sadar. Terus aku sempet nonton nih video permintaan maaf dari orang tuanya. Lagi-lagi kalau saat ini yang maju orang tuanya. Cuma yang sangat disayangkan yang ngomong itu adalah ibu tirinya. Padahal katanya dia ada bapaknya. Kenapa bukan bapaknya yang ngomong? Secara yang ya ayah biologisnya gitu loh. Kenapa nggak ayahnya yang minta maaf tapi kenapa ibunya? Itu yang aku pertanyakan ya. Terus si ibunya nih bilang, saya nggak tahu kalau misalnya dia nge-YouTube. Saya cuma tahu dia nge-YouTube, tapi saya nggak tahu isi kontennya apa. Berarti bapaknya juga nggak tahu. Ini pikiran seorang emak-emak ya. Berarti si Ferdian ini tergolong anak yang bebas di keluarganya. Berarti tidak ada yang memantau tindakan dan aktivitas dia sehari-hari. Karena YouTube, sosmed itu kan gampang diakses ya. Sampai ibu tirinya bilang nggak tahu, berarti bapaknya juga nggak ngasih tahu, atau even bapaknya nggak tahu. Kayaknya anak ada masalah sih. Cuma mungkin dia jadinya melampiaskannya seperti itu, jadi nakal, kenakalan remaja yang berlebihan, bener-bener nakal banget. Sentil ya. Nakal banget. Ini kayaknya ada masalah dari keluarganya, mungkin dia caper apa gimana, terus ngaruh, ganggu mentalnya, jadilah dia seperti itu. Oh my god. Semoga masalahnya cepat selesai dan semoga si Ferdian ini dan teman-temannya plus semua generasi muda sekarang mudah-mudahan nggak ada yang mencontoh kelakuan buruknya si Ferdian dan cewek ABG yang viral tadi itu. Itu dia kelakuan-kelakuan netizen plus 62 yang bikin emosi dan bikin puasa tuh bisa batal kalau emosinya berlebihan. Aku enggak kok. Emosiku biasa aja karena ya cuma ya udah gitu untuk menceritakan aja, tapi kalau emosi jangan berlebihan karena lagi puasa juga kan, harus melatih kesabaran walaupun emosi tetap. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Ada anakku di sebelah sini. Kira-kira nih next video enaknya bahas apa lagi nih? Share request kalian langsung di kolom komen di bawah because sharing is caring. Yaudah, jangan lupa ya untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamin squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye. Aku mau main slime sama anakku dulu. Bye.